Oke. Siapa pembukaan? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang judul RPL kami, yaitu implementasi sistem informasi berbasis QR Code guna mencegah kerumunan dalam antrian customer service berbasis web dengan metode Agile di PT BPR Bogor Jabar Perseroda. Langsung ke rumusan masalah. Perkenalkan dulu. Oh, ya. Perkenalkan, nama saya Asyariska Amalia, rekan saya sama Sweety. Saya Andini Septia. Kami mengambil judul ini karena antrian di PT ini menyebabkan antrian yang panjang dan kerumunan di area sehingga menyebabkan ketidakefisienan proses antrian. Juga kesulitan pelacakan antrian sehingga berpotensi mengakibatkan penurunan kualitas layanan di PT tersebut. Untuk mengapa modelnya mungkin mau dijelaskan? Oke. Kenapa kita mengambil model agile? Karena model penerapan agile memungkinkan pengiriman perangkat lunak secara bertahap dan terus-menerus. Memastikan bahwa produk yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif. Prinsip-prinsip kunci dan agile mencakup pengiriman perangkat lunak yang berfungsi secara teratur, kerjasama yang erat antara pelanggan dan pengembang, serta fokus pada meningkatkan teknis dan desain yang baik. Jadi di sini tuh kenapa kita bisa pakai agile, karena kita kan membuat programnya itu adalah implementasi sistem informasi berbasis QR guna mencegah kerumunan dalam antrian customer service berbasis web. Nah, kalau agile ini kan sistemnya itu adalah saat kita menggunakan metode agile, saat kita melakukannya itu kita membuat programnya terlebih dahulu. Setelah membuat programnya terlebih dahulu, kita baru akan bisa tahu apa sih kelemahan dari si sistem yang kita buat. Nah, nanti kita masuk lagi ke metodenya lagi dan masuk ke metodenya lagi untuk pembuatan. Bisa tidak sih kalau misalnya kita buat seperti ini, misalkan si antrian customer service-nya. Nah, saat nasabah datang ke si bank, lalu dia mengambil QR barcode, apakah benar bisa meminimalisir untuk nasabah-nasabah yang mengalami antrian yang panjang atau tidak. Jadi kalau misalkan ternyata bisa, baru kita akan kembangin lagi, begitu. Udah, tadi kan kita kotak itu langsung diagram. Lalu di sini kita akan langsung masuk ke use case diagramnya. Akan dijelaskan oleh Andini. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Di sini ada gambar use case, yaitu adalah permasalahan ya. Alurnya yaitu pertama, nasabah ini datang ke Bank BBJ, lalu di situ udah disiapkan scan QR. Lalu nasabah ini scan QR dan akan muncul menu ya. Dan di situ menu ada pilihannya, itu menu A dan menu B. Bisa dijelaskan di sini menu A itu ada customer service dan juga menu B yang akan dijelaskan di activity diagram ya. Lalu dari situ akan diminta pilihan untuk mencetak nomor antrian atau tidak gitu. Lalu jika nasabah memilih untuk mencetak nomor antrian, di situ akan dipanggil oleh customer service. Untuk activity diagramnya, di sini yang pertama itu adalah saat scan barcode. Lalu setelah scan barcode, nasabah akan memilih untuk menunya. Jadi saat scan barcode, sistem itu akan menampilkan halaman menu utama yang untuk dipilih oleh si nasabah. Lalu si nasabah memilih. Nah, pilihannya itu dari sistem adalah yang pemilihannya itu menu A, yaitu pembukaan rekening baru atau pengajuan kredit atau pembukaan deposito atau pengkinian data.
atau pemilih menu B, yaitu store tunai, menabung, mengambil uang tunai, atau transfer. Atau kalau misalkan tidak keduanya, berarti bisa dikembalikan, lalu jika klik kembali akan pilih menu kembali. Lalu jika memilih menu A, sistem akan membaca memilih menu A, lalu nasabah akan masuk ke isi form menu A. Nah, isi form menu A itu terdiri nama dan nomor telepon. Dan dia bisa lanjutkan, bisa kembali. Nah, kalau misalkan dia mengklik lanjutkan, lalu sistem akan membaca cetak nomor antrian. Nah, kalau misalkan si nasabahnya itu memilih untuk kembali, di sini tidak akan ada cetak nomor antrian. Begitu. Nah, setelah mencetak nomor antrian, dia baru menampilkan nomor antrian. Nah, menampilkan nomor antrian ini ada di sistem. Nah, di sini jika tidak memilih sama sekali, dia akan masuk langsung ke menampilkan halaman utama kembali. Di sini untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelas diagram. Untuk kelas diagramnya itu ada nasabah, ada cure, ada customer service, ada web application, sama database. Di sini untuk yang nasabah itu tuh ada nama sama nomor telepon. Untuk cure-nya itu adalah cure nomor atau nasabah. Untuk yang ID untuk customer service itu ada ID, ada nama. Web application itu ada logo, ada nama bank. Lalu database itu ada atribut sama note. Lalu di sini saya akan jelaskan UI-nya. Untuk UI-nya itu di sini adalah logo, lalu tulisan selamat datang. Lalu di sini nanti si nasabahnya akan mengklik ambil antrian di sini. Setelah mengklik akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jadi tinggal pilih mau A atau B atau kembali. Jika memilih menu A, dia akan langsung otomatis masukkan data diri Anda. Lalu jika dia memilih B, dia akan masuk otomatis data diri Anda. Jika kembali, otomatis akan kembali ke menu utama. Lalu, jika setelah memilih A atau B, masukkan data diri Anda. Nasabah harus menambahkan nama, lalu nomor telepon. Jika melanjutkan, dia akan mendapatkan nomor antrian. Jika dia memilih kembali, dia akan memilih untuk ke menu yang pilih nomor antrian. Jika dia pencet kembali lagi, dia akan masuk ke menu utama lagi. Seperti itu. Mungkin itu saja dari kelompok kami yang bisa dijelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.